Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang dialami oleh 3 sahabat dalam perjalanan pulang mereka. Awalnya, semua terasa biasa saja, sampai mereka melewati hutan sunyi dan melakukan satu kesalahan kecil yang mengubah segalanya. Cerita ini bukan hanya sekadar pengalaman menyeramkan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa ada hal-hal di luar nalar yang tidak boleh kita abaikan. Mari kita simak bersama. Ternyata aku benar-benar menabrak kucing. Doni tiba-tiba mengerem mendadak, mobil oleng hampir masuk ke parit. Tangannya gemetar mencengkeram setir, napasnya memburu. Aku dan Cakmen yang duduk di belakang hanya bisa saling pandang, bingung dan kaget. Ada apa, Don? Tanyaku. Innalillahi. Aku nabrak kucing. Kami baru saja melewati tikungan menanjak di tengah hutan. Suasana begitu gelap, tak ada lampu jalan, hanya sorot lampu mobil yang menerangi pekatnya malam. Tapi saat Doni menginjak rem, yang terlihat bukan hanya kucing. Di pinggir jalan, berdiri seorang wanita tua. Tanpa alas kaki, tubuhnya kurus, jalannya jinjit seolah menghindari sesuatu yang panas. Rambutnya acak-acakan, diterpa angin malam. Saat Doni melaju, aku sempat melihat tangannya terangkat, seperti hendak menghentikan mobil. Tapi yang paling mengerikan, saat berjalan, kakinya seperti melayang, tak menyentuh tanah. Aku yang nyetir, aku yang lihat sendiri. Kucing itu, ya Allah, kucingnya mati. Doni masih gemetar. Sebelum aku sempat bicara lagi, suara serak penuh amarah mengetuk kaca mobil. Lapie, Mas, kucingku kamu tabrak? Semua menoleh keluar. Wanita tua itu sudah berdiri di samping mobil. Matanya membelalak, merah menatap Doni tanpa berkedip. Dan sejak saat itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Doni masih terpaku di kursi kemudi, napasnya memburu. Aku dan Cakmen saling pandang, merasa ada yang tidak beres. Wanita tua itu berdiri di luar, wajahnya pucat diterangi lampu mobil. Napasnya terdengar berat, seperti menahan amarah. Kucingku, Mas, kucingku kamu tabrak? Suaranya bergetar, setengah menuntut. Doni menelan ludah. Maaf, Bu, saya nggak sengaja. Kami semua melihat ke jalan. Di aspal, memang ada tubuh kucing yang sudah tak bergerak. Tapi yang membuat bulu kuduk kami meremang, tubuhnya tampak tidak wajar. Kucing itu tidak sekadar mati tertabrak, perutnya robek, ususnya terburai, namun matanya masih terbuka lebar, menatap kosong ke arah kami. Aku merinding. Don, kita harus pergi. Doni mengangguk, tangannya gemetar meraih tuas persneling. Tapi sebelum mobil bisa melaju, wanita tua itu melangkah lebih dekat. Ia memiringkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah orang tua. Kalian sudah membuat kesalahan besar, bisiknya. Dan saat itu, angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Perkenalan, eksposisi. Namaku Jaka, dan malam itu adalah awal dari pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Aku tidak sendiri, bersama 2 sahabatku, Doni dan Cakmen, kami sedang dalam perjalanan pulang dari perjalanan panjang ke Bali. Perjalanan yang seharusnya biasa saja, berubah menjadi sesuatu yang akan selalu menghantui ingatan kami. Doni adalah orang yang paling berpengalaman di antara kami dalam urusan menyetir. Usianya sebaya denganku, sekitar 25 tahun, tapi sikapnya lebih dewasa. Ia selalu hati-hati di jalan, terutama kalau berkendara malam-malam. Cakmen, sebaliknya, adalah tipe orang yang santai dan sedikit sembrono. Usianya lebih tua beberapa tahun, tapi kelakuannya seringkali lebih kekanak-kanakan dibanding kami. Kami bertiga sudah lama bersahabat. Sering bepergian bersama, baik untuk liburan maupun perjalanan kerja. Kali ini, kami baru saja pulang dari Bali dan berniat singgah di Probolinggo untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Perjalanan panjang ini terasa melelahkan, tapi kami tetap semangat karena ini adalah liburan yang sudah kami rencanakan sejak lama. Malam itu, jalanan begitu sepi. Kami melewati kawasan hutan yang sunyi, tanpa ada satupun kendaraan lain yang melintas. Hanya suara mesin mobil dan gesekan ban di aspal yang menemani perjalanan kami. Awalnya,
Semua terasa biasa saja, sampai Doni tiba-tiba menginjak rem mendadak dan berkata bahwa ia telah menabrak sesuatu. Kami tidak menyangka bahwa insiden kecil ini akan menyeret kami ke dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan malam itu, kami tidak sendirian. Wanita tua itu masih berdiri di sana, matanya menatap tajam ke arah Doni. Sekujur tubuhku terasa dingin. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung, seakan ada bangkai yang membusuk di sekitar kami. Kalian sudah membuat kesalahan besar, suaranya lirih, tetapi menggema di telinga kami. Doni mencoba tetap tenang, meski wajahnya pucat. Bu, saya benar-benar gak sengaja. Kalau ibu ingin saya. Sebelum Doni bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita itu tiba-tiba bergerak. Bukan berjalan, tapi meluncur ke arah jendela mobil dengan gerakan yang tidak wajar, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Aku langsung merinding. Chapman, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara dengan nada gugup, Don, gas. Gas sekarang juga. Doni tidak perlu diminta 2 kali. Ia segera menginjak pedal gas. Ban berdecit di aspal yang lembab, mobil melesat meninggalkan wanita tua itu. Aku berani bersumpah. Sebelum benar-benar menghilang dari pandangan, aku sempat melihat bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang menyeramkan. Aku mencoba mengatur napas. Astaga! Apa barusan kita lihat itu manusia? Jangan ngomong yang aneh-aneh, Jack, jawab Doni cepat. Matanya masih fokus ke jalan, tapi tangannya terlihat masih gemetar di setir. Chapman juga kelihatan masih shock. Jancuk! Aku nggak mau berhenti lagi sampai kita sampai kota. Kami bertiga terdiam, membiarkan suara mesin mobil memenuhi kabin. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya wanita tua biasa yang marah karena kucingnya tertabrak. Tapi, kenapa dia bisa bergerak seperti itu? Kenapa suara dan tatapannya begitu aneh? Dan yang paling membuatku takut, kenapa tiba-tiba ada bau bangkai begitu kami bertemu dengannya? Mobil terus melaju menembus gelapnya hutan. Jalanan masih sepi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang terlihat. Aku melirik jam di dashboard, hampir pukul 10 malam. Aku baru hendak membuka mulut untuk mengusulkan agar kami menyalakan musik atau radio agar suasana tidak terlalu mencekam, ketika tiba-tiba. Brak! Sesuatu menghantam atap mobil. Keras. Doni spontan mengerem mendadak, membuat kami bertiga terlempar ke depan. Mobil berhenti di tengah jalan, mesin masih menyala. Apa itu? Seruku, jantung berdegup kencang. Kami semua menoleh ke atas. Suasana sunyi mencekam. Lampu depan mobil menerangi jalanan, tetapi tidak ada yang terlihat di luar sana. Lalu, terdengar suara lain. Tep, tep, tep. Sesuatu berjalan di atas mobil. Langkahnya lambat. Berat. Doni menggenggam setir erat-erat. Aku nggak mau lihat ke atas. Aku nggak mau lihat ke atas, bisiknya ketakutan. Chapman mulai merapal doa, suaranya bergetar. Aku sendiri menahan napas, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, dari kaca depan, kami melihat sesuatu menurun perlahan. Tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam, meluncur dari atas dan menempel di kaca depan mobil. Kami bertiga membeku. Keringat dingin membasahi tubuhku. Kemudian, kepala itu muncul. Wanita tua tadi, dengan mata kosong dan mulut menyeringai lebar, menatap langsung ke dalam mobil. Aku sudah bilang, kalian sudah membuat kesalahan besar, bisiknya. Dan saat itu juga, Doni berteriak, menginjak gas sekuat tenaga, membuat mobil melesat menembus malam. Kami berpikir sudah meninggalkannya. Tapi kami salah. Dia masih mengikuti kami. Doni menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju liar, bergetar hebat saat menghantam jalanan berlubang. Aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada wanita tua itu. Tapi entah kenapa, rasanya dia masih ada. Chapman menggigit bibirnya, napasnya tersengal. Cepetan, Don. Jangan kasih kesempatan dia muncul lagi. Aku sendiri masih menggenggam erat pinggiran kursi, mencoba berpikir jernih. Apakah tadi hanya halusinasi?
Apakah kami bertiga baru saja mengalami sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini? Don, kita cari tempat ramai. Seruku. Kita harus berhenti di tempat yang ada orang. Doni mengangguk tanpa bicara. Mata merahnya tetap fokus ke jalan. Aku bisa melihat urat-urat tegang di lehernya, menahan ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Jalanan masih sepi. Pohon-pohon di kanan kiri jalan berdiri seperti dinding raksasa yang mengurung kami dalam kegelapan. Aku menatap jam di dashboard, pukul 10.15 malam. Kami harus segera keluar dari darah ini. Tap, tap, tap. Dada kami serasa meledak saat suara itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam mobil. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Suara itu berasal dari bagasi. Seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Chapman menoleh perlahan, wajahnya pucat pasi. Jaka, tolong bilang itu cuma suara ban. Aku tidak bisa menjawab. Doni mulai panik. Apa mungkin ada sesuatu di bagasi? Tidak ada yang berani menjawab. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti sesuatu yang bergerak, merayap. Tiba-tiba. Tok. 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 Suara ketukan dari dalam bagasi. Jantungku hampir berhenti. Aku menoleh ke Doni dan Chapman. Mereka juga membeku, wajah mereka ketakutan. Jangan lihat ke belakang, bisikku. Doni mengangguk. Matanya tetap lurus ke depan. Tapi Chapman. Dia melirik ke kaca spion. Dan seketika tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Apa yang kamu lihat? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Chapman tidak menjawab. Dia hanya gemetar, matanya melebar. Aku tidak bisa menahan diri. Perlahan, aku juga melirik ke kaca spion. Dan di sana, ada seseorang di bagasi. Wanita tua itu. Dia meringkuk di ruang sempit itu, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahku. Bibirnya menyeringai, menampakkan gigi-gigi kuning yang mengerikan. Aku langsung menjerit. Doni, berhenti. Doni mengerem mendadak. Mobil terguncang, hampir tergelincir ke pinggir jalan. Kami bertiga langsung keluar dari mobil, terengah-engah. Doni mengambil senter dari dashboard, lalu mengarahkannya ke bagasi. Tapi saat kami membukanya, kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada wanita tua. Tapi yang membuat kami semakin ketakutan. Ada bekas cakar panjang di dinding bagasi. Bekasnya dalam. Seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam sana. Chapman mundur selangkah, tangannya gemetar. Kita harus pergi sekarang juga. Doni menelan ludah. Aku nggak ngerti ini apaan, tapi aku nggak mau di sini lebih lama. Kami segera kembali ke mobil, menutup bagasi dengan keras. Doni menyalakan mesin, bersiap melaju. Tapi sebelum mobil bergerak, suara itu terdengar lagi. Ketukan dari atap mobil. Pelan. Berulang-ulang. Tok. 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 Seakan ada sesuatu, atau seseorang, yang belum selesai dengan kami. Sebelum lanjut ke bagian serunya, jangan lupa subscribe dulu ya. Doni menekan gas dalam-dalam, mobil melaju kencang menembus gelapnya jalanan hutan. Tapi suara itu masih ada. Tok. 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 Ketukan di atap mobil terus berulang, makin keras, makin cepat. Seperti sesuatu yang sedang merayap di atas, mengikuti kecepatan kami. Aku tidak berani menoleh ke jendela. Aku tidak ingin tahu apa yang ada di luar sana. Tapi Chapman, meskipun wajahnya sudah seputih kertas, tetap nekat melirik kaca spion. Dan saat itu juga, dia menjerit. Astaga! Dia ada di atas mobil. Aku langsung membeku. Doni menggertakkan giginya, menginjak gas lebih dalam. Kecepatan sudah hampir 100 km per jam, tapi suara itu tidak hilang. Tap. 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 Langkah-langkah berat itu masih di atas. Aku akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke kaca spion. Dan di sana, di atas mobil, tubuh wanita tua itu menempel seperti laba-laba.
Tangannya mencengkeram erat, kepalanya menunduk menatap ke dalam kabin, wajahnya menempel di kaca depan. Matanya hitam legam, mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan kami bulat-bulat. Kemudian, dia tersenyum. "Berhenti, atau kalian semua mati." Suaranya menggema di dalam kepalaku. Aku tahu Doni dan Chapman juga mendengarnya, karena Doni tiba-tiba berteriak. "Pegangan! Aku akan mengguncangnya." Tanpa aba-aba, Doni membanting setir ke kiri, lalu ke kanan, mencoba membuat sosok itu jatuh dari atas mobil. Ban berdecit, mobil hampir oleng. Tapi wanita tua itu masih bertahan. Dia menempel semakin erat. Kemudian, tangannya masuk ke dalam mobil. Melalui celah kecil di jendela Doni yang belum tertutup rapat, jari-jarinya yang panjang menyelinap masuk, meraih bahu Doni. Kuku hitamnya mencengkeram kuat, menariknya. Doni menjerit kesakitan. "Aarg! Lepasin!" Aku refleks menepis tangan itu sekuat tenaga. Kulitnya dingin, kasar, seperti kayu lapuk. Tapi saat aku menyentuhnya, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku langsung mundur, tubuhku gemetar hebat. Chapman panik, mencari sesuatu di dalam mobil. Lalu dia menemukan sesuatu, sebotol air mineral di dashboard. Dengan gerakan spontan, dia membuka tutupnya dan menyiramkan air itu ke tangan wanita tua. Srek! Tangan itu langsung mengepul, seperti terbakar. Wanita itu berteriak melengking, suaranya menusuk telinga. Tangannya terlepas dari bahu Doni, menarik diri keluar dengan cepat. Tapi dia belum selesai. Aku melihat wajahnya yang penuh amarah menempel di kaca depan. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, matanya menatap kami dengan kebencian yang mendalam. Lalu tiba-tiba, duar! Sesuatu menghantam kaca depan. Retakan besar langsung muncul. "Jaka! Do something!" Chapman berteriak, masih menggenggam botol air. Aku langsung tersadar. "Cari air lagi. Aku nggak punya lagi." Sial. Kami butuh sesuatu yang lebih. Mataku menangkap sesuatu di dashboard, sebuah kalung berbandul kecil yang tergantung di spion tengah. Kalung milik Doni. Aku langsung menariknya. "Doni, kalung ini udah didoain, kan?" Doni mengangguk cepat, masih berusaha mengendalikan mobil. "Iya. Ambil aja." Tanpa pikir panjang, aku meraih bandul kalung itu, mengepalkannya erat, lalu menempelkannya ke kaca depan, tepat ke arah wajah wanita tua itu. "Syahah!" Jeritan panjang memenuhi mobil. Wanita itu mencakar-cakar kaca, berusaha menjauh. Tubuhnya mulai berasap, menghitam, seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kami melihatnya jatuh dari atap mobil, terlempar ke jalanan gelap di belakang. Tapi Doni tidak berhenti. Mobil tetap melaju, meninggalkan sosok itu di belakang. Kami bertiga terengah-engah, keringat bercucuran, tapi tidak ada yang berbicara. Kami hanya saling pandang, memastikan bahwa kami masih hidup. Jalanan di depan mulai terbuka, menandakan bahwa kami hampir keluar dari kawasan hutan. Tapi sebelum kami benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi ke kaca spion. Dan di sana, di tengah jalan, dalam kegelapan, wanita tua itu masih berdiri. Matanya masih menatap kami. Dan dia, masih tersenyum. Doni tidak berhenti menekan pedal gas. Mobil terus melaju kencang, meninggalkan hutan yang semakin jauh di belakang. Aku menoleh ke kaca spion sekali lagi, memastikan wanita tua itu benar-benar tidak mengikuti kami. Tapi rasa takut masih mencengkeram dadaku. Chapman, yang duduk di belakang, masih terengah-engah. Tangannya mencengkeram sabuk pengaman erat-erat. "Kita udah jauh dari sana, kan?" Suaranya parau. Aku menelan ludah. Semoga aja. Tapi dia masih berdiri di tengah jalan tadi. Aku nggak tahu apa dia masih bisa nyusul kita atau... Diam. Doni memotong. Suaranya masih bergetar, tapi dia tetap fokus ke jalan. "Kita nggak ngomongin ini lagi sampai kita sampai tempat aman." Aku dan Chapman saling pandang, lalu mengangguk. Jalanan mulai berubah. Pohon-pohon besar yang tadi mengurung kami perlahan tergantikan oleh ladang-ladang luas dan rumah-rumah kecil.
Lampu jalan sudah terlihat, meskipun masih jarang-jarang. 15 menit kemudian, kami akhirnya melihat sesuatu yang benar-benar membuat lega. Sebuah pom bensin dengan beberapa truk parkir di sana. Ada kehidupan. Ada manusia. Tanpa berpikir panjang, Doni langsung membelokkan mobil dan berhenti di area parkir. Mesin masih menyala, tapi tidak ada satupun dari kami yang langsung turun. Kami hanya duduk diam, berusaha mengatur napas. Aku yang pertama kali berbicara. Kita masih hidup. Chapman tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti orang stres daripada lega. Jancuk, ini beneran kejadian? Aku nggak lagi mimpi, kan? Doni akhirnya mematikan mesin mobil. Tangan yang mencengkeram setir masih gemetar. Kalau ini mimpi, aku nggak mau ngalamin mimpi ini lagi seumur hidup. Kami bertiga terdiam cukup lama. Suasana pom bensin yang remang-remang dan suara mesin truk di kejauhan terasa begitu nyata, begitu menenangkan setelah apa yang baru saja kami alami. Aku akhirnya membuka pintu mobil dan keluar, menghirup udara malam yang dingin. Rasanya seperti baru keluar dari neraka. Doni dan Chapman mengikuti, berdiri di dekat mobil sambil menyalakan rokok. Aku nggak ngerti, Jack. Sumpah, aku nggak ngerti. Doni menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang baru aja terjadi? Aku menghembuskan napas panjang. Aku juga nggak tahu, Don. Tapi satu hal yang jelas, aku menatapnya serius. Kita mengalami sesuatu yang seharusnya nggak kita alami. Chapman mengusap wajahnya. Menurutmu, itu beneran manusia? Aku menggeleng. Aku rasa, bukan. Kami kembali terdiam. Lalu tiba-tiba, seorang pria tua penjaga pom bensin mendekati kami. Wajahnya ramah, tapi ada sedikit raut penasaran. Kalian gak apa-apa, nak? Doni buru-buru mengangguk. Iya, Pak. Cuma butuh istirahat sebentar. Pria tua itu melirik mobil kami, lalu kembali menatap kami dengan ekspresi aneh. Kalian dari mana? Aku ragu sejenak. Dari Banyuwangi, Pak. Lewat jalur hutan. Pria tua itu menghela napas pelan, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Harusnya kalian gak lewat sana malam-malam. Aku dan Doni saling pandang. Kenapa, Pak? Tanyaku hati-hati. Pria tua itu menatap kami lama, lalu akhirnya berbicara dengan suara pelan, seakan takut ada yang mendengar. Di sana sering kejadian. Orang-orang melihat sesuatu. Kadang cuma sekilas, kadang, lebih dari itu. Dia menatap mobil kami lagi, lebih lama kali ini. Ada yang bilang, kalau kau menabrak sesuatu di sana, jangan pernah berhenti. Jangan pernah lihat ke belakang. Dan yang paling penting, dia menatap mata kami satu persatu. Jangan pernah membalas tatapan mereka. Darahku langsung terasa membeku. Doni tertawa kecil, tapi terdengar gugup. Pak, maksudnya mereka siapa? Pria tua itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Doni pelan. Kalian sudah selamat. Jangan pikirkan lagi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi, kembali ke posnya. Aku, Doni, dan Chapman kembali saling pandang. Kami tahu semua punya pertanyaan yang sama, tapi tidak ada yang berani mengucapkannya. Akhirnya, aku berkata pelan, besok pagi kita pulang. Dan aku nggak mau dengar siapapun bahas ini lagi. Doni dan Chapman mengangguk setuju. Malam itu, kami tidur di mobil, memaksa diri untuk tidak mengingat lagi wajah wanita tua itu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu. Kami tidak akan pernah bisa melupakannya. Masih banyak cerita menarik lainnya. Subscribe sekarang supaya nggak ketinggalan. Pagi itu, matahari mulai menampakkan diri di ufuk timur. Sinarnya yang hangat terasa asing setelah malam panjang yang penuh kegelapan dan ketakutan. Kami bertiga masih duduk di dalam mobil, diam tanpa suara. Mata kami sembab karena hampir tak tidur semalaman, terlalu takut untuk memejamkan mata. Doni akhirnya menghela napas panjang dan menyalakan mesin mobil. Kita pulang. Aku dan Chapman mengangguk. Tidak ada yang berbicara. Kami semua ingin secepatnya menjauh dari tempat ini, melupakan semua yang terjadi. Jalanan pagi terasa jauh lebih bersahabat.
Matahari bersinar cerah, kendaraan mulai ramai berlalu lalang. Tapi, meski keadaan tampak normal, perasaan gelisah di dalam dada kami tidak kunjung hilang. Beberapa jam kemudian, kami akhirnya sampai di kota asal. Doni menurunkan aku dan Cakmen di rumah masing-masing. Saat aku turun dari mobil, aku melihat Doni masih memegang setir dengan erat, matanya kosong menatap ke depan. "Doni, kau yakin gak apa-apa?" tanyaku pelan. Doni menoleh ke arahku dan tersenyum kecil, meski jelas terlihat dipaksakan. "Gak tahu, Jack. Aku cuma pengen tidur." Aku mengangguk. "Istirahatlah. Besok, kita anggap ini cuma mimpi buruk." Doni hanya mengangguk tanpa menjawab, lalu menjalankan mobilnya, meninggalkanku berdiri di depan rumah. Aku masuk, langsung menuju kamar. Rasanya tubuhku sudah terlalu lelah, otakku sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang sulit diterima akal. Aku hanya ingin tidur dan menghapus semua ini dari ingatanku. Namun, saat aku merebahkan diri di tempat tidur, sesuatu membuat tubuhku membeku. Di sudut kamar, di dekat jendela, ada bekas tapak kaki. Basah. Seperti seseorang telah berdiri di sana semalaman. Aku tercekat. Dengan tangan gemetar, aku mendekat perlahan. Bekas tapak kaki itu kecil, seperti milik seorang anak kecil. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku menoleh keluar jendela, tapi tak melihat siapapun di luar sana. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya imajinasiku. Mungkin ini hanya perasaan paranoid setelah malam yang menegangkan. Tapi kemudian, aku mendengar suara pelan dari belakangku. "Mas, tolong antar aku pulang." Seketika, tubuhku terasa kaku. Aku tidak berani berbalik. Aku bisa merasakan napas dingin di tengkuku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Lalu, perlahan-lahan, aku melihat bayangan kecil di dinding, bayangan seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua. Aku menutup mata, berusaha menyangkal kenyataan ini. Tapi suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. "Mas, tolong antar aku pulang." Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam setiap perjalanan, kita harus selalu berhati-hati dan menghormati tempat yang kita lewati. Jangan mudah menyepelekan sesuatu, terutama hal-hal yang tidak kasat mata. Ingat, dunia ini bukan hanya milik kita saja. Terima kasih sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.